kesempatan yang diberikan kepada saya, telah memfasilitasi saya di SD 95 Jatiye untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif, yaitu tugas saya di Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sinjai. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah selalu memberikan dukungan, support dan bantuannya selama saya mengikuti Guru Penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Dan kepada teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Baik, materi ini tentang budaya positif, apa yang akan kita terapkan di sekolah nantinya. Ini pun saya dapatkan materinya selama kurang lebih 2 pekan melalui pembelajaran daring oleh fasilitator dari LPMP Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Adapun konsep utama modul budaya positif di sini berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif, lalu kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol, restitusi dan keyakinan kelas. Mungkin materi ini sudah pernah dipelajari sebelumnya di PMM, yaitu Merdeka Belajar. Kebetulan di Sinjai selalu diberi arahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Kemudian selanjutnya, baik, kebetulan mulai tahun ini kita sudah memasuki yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana ada elemen penting pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan kebinekaan global. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan. Artinya tidak dipaksakan sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, langsung kita masuk ke materi selanjutnya yaitu budaya positif. Kebetulan di SD 95 Jatiye sudah ada budaya positif yang sudah kita terapkan. Salah satunya yaitu Papas 5 Deceng yang selalu kita terapkan setiap pagi. Kemudian literasi Al-Quran, dan itu termasuk budaya positif yang sudah berjalan di SD 95 Jatiye. Namun sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu adalah budaya positif. Namun di sini untuk menguatkan bagaimana itu budaya positif sebenarnya, bahwa pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif juga dapat dibangun di dalam kelas. Di sini budaya positif dapat berkembang dengan baik pada murid dan akan membangun hubungan kerjasama antara murid dan guru serta orang tua. Ya, jadi sebenarnya di SD 95 Jatiye ini kita sudah menerapkan budaya positif seperti yang saya tadi sampaikan. Setiap pagi literasi Al-Quran, Papas 5 Deceng, dan pembersihan setiap pagi itu termasuk budaya positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia di sini pada profil pelajar Pancasila ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, lalu cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan 5 kebutuhan untuk bertahan hidup?
bagaimana seorang guru itu mampu bertahan dengan hiruk pikuknya teknologi yang semakin maju di era sekarang ini. Lalu yang kedua, antara guru dan siswa itu butuh cinta dan kasih sayang. Ada ikatan antara guru dan siswa. Lalu yang ketiga yaitu kebebasan. Artinya bukan bebas dengan sebebas-bebasnya, namun kita bebas berekspresi, bebas melakukan hal-hal yang positif. Lalu yang keempat, kesenangan. Setiap siswa pasti punya kesenangan tersendiri. Lalu yang kelima, kekuasaan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada tiga yang paling menonjol di sini, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mencapai imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri. Yang pertama di sini, bagaimana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar keinginan peserta didik itu. Misalnya dia takut terlambat, otomatis dia cepat-cepat bangun gara-gara takut terlambat. Bukan dari keinginannya sendiri bahwa saya betul-betul mau ke sekolah, saya betul-betul ingin belajar pada hari ini, tapi dia punya motivasi dari luar, artinya takut akan hukuman. Lalu yang kedua, mencapai imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya juga ketika di kelas ada sesuatu yang diperebutkan, misalnya ketika siapa yang paling tinggi nilainya akan mendapatkan bintang. Berarti dia itu ingin mencapai imbalan atau penghargaan, bukan dari motivasi dari dalam dirinya peserta didik. Lalu yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri. Ya, mungkin ini yang paling bisa kita terapkan, insya Allah nantinya, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam diri siswa. Baik, sampai di sini ada ditanyakan, Bu? Ya, kita lanjut, yaitu konsep disiplin pendekatan. Salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin sebelumnya pada materi PMN ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Insyaallah sebentar saya akan jelaskan terkait dengan segitiga restitusi. Lalu di sini apa perbedaan antara hukuman dan penghargaan ketika pada proses pembelajaran di sekolah? Hukuman itu yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid mudah menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Lalu penghargaan yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak untuk menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas kegagalan yang saya terima dari guru penggerak. Selanjutnya, baik, keyakinan kelas. Mungkin kalau keyakinan kelas itu pasti sudah pernah menerapkannya. Keyakinan kelas itu mirip dengan aturan, tapi di sini keyakinan kelas yaitu atau kesepakatan bagaimana kita membuat aturan, kemudian disepakati bersama oleh antara guru dan siswa.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi ada 3 langkah dalam restitusi. Restitusi di sini yaitu bagaimana seorang guru ketika menghadapi murid yang bermasalah, murid yang mempunyai masalah. Yang pertama, kita mengajarkan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, banyak menanyakan keyakinan kelas. Adapun contohnya, saya pernah melakukan video. Praktik segitiga restitusi. Ada tahapan yang dilakukan oleh seorang guru ketika muridnya bermasalah. Ada kasus pada saat melaksanakan ulangan harian, Syukri melihat catatan kecil atau nyontek. Saya sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Ini yang coba saya terapkan, penggunaan segitiga restitusi di SD 95 Jatiye dengan kasus salah satu siswa menyontek. Dan ini adalah tahapan pertama, menstabilkan identitas. Stabilkan identitas, menanyakan kenapa kamu menyontek, apa penyebabnya. Ini adalah langkah pertama dalam segitiga restitusi. Seperti itu langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya tidak gampang, tapi insya Allah semoga kita bisa dengan penerapan segitiga restitusi di SD 95 Jatiye.
Baik, selanjutnya saya lanjut materi selanjutnya. Kita kembali ke keyakinan atau kesepakatan. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam atau motivasi intrinsik. Jadi dengan keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Seperti ini ada contoh pembuatan kesepakatan kelas di kelas 4 dan videonya. Ya, membuat keyakinan kelas di kelas 4 SD 95 JP. Menempelkannya. Jadi nanti ketika ada yang sama keyakinan kelas yang dia tulis akan dicopot.
Seperti itu contoh keyakinan kelas, contoh kecil, mungkin nantinya Bapak Ibu bisa lebih bagus, lebih baik dari apa yang telah saya lakukan di kelas 4, insya Allah. Lalu selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Lalu yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Lalu yang terakhir, guru sebagai manajer. Kira-kira di sini 5 posisi kontrol ini kira-kira kita sebagai apa, Ibu? Kira-kira kita sudah sebagai manajer. Sebagai manajer. Sejujurnya kita sebenarnya masih menerapkan posisi kontrol berhukum. Insya Allah dalam 4 tahun kita akan menerapkan posisi kontrol manajer. Baik, saya jelaskan sebagai contoh mahasiswa terlambat datang ke sekolah, yaitu ketika menjadi guru berhukum kata-katanya seperti ini: patuhi aturan lalu berdiri di depan kelas. Lalu posisi kontrol guru sebagai teman, ayolah yang rajin buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa lah kamu salah. Lalu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya. Ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu yang keempat, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Lalu yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ya, jadi biasanya rata-rata mungkin sekolah masih menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, mengingat peserta didik kita yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun insya Allah dalam tahun semoga kita mampu bisa menjadi guru sebagai posisi kontrol manajer. Ya baik, terima kasih Ibu telah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi kegiatan saya, yaitu penerapan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Semoga insya Allah ke depannya kita bisa menerapkannya, terutama pada satunya contoh kecilnya yaitu membuat keyakinan kelas. Memang tidak gampang, tapi insya Allah bertahap. Saya pun masih belajar sangat-sangat ini. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bu? Insya Allah kita sama-sama bergerak di SD 95 sama-sama bekerja sama, berkolaborasi bersama, menjadi sekolah yang betul-betul insya Allah berpihak pada anak menurut Kiai Hajar Dewantara. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak boleh menyontek saat ulangan. Ya, itu negatif. Kalau keyakinan kelas harus kata-katanya positif, misalnya jujur ketika sedang ulangan. Begitu ya? Boleh? Bisa? Kemudian contoh lagi, menghargai guru. Itu salah satu keyakinan kelas. Ketika kita selama proses pembelajaran, kita harus ingat, oh, ada keyakinan kelas menghargai ibu guru ketika berbicara di depan. Itu harus diingat. Paham ini? Siap buat keyakinan kelas? Siap! Oke, kalau sudah siap, sekarang ibu guru akan membagikan sticky note satu persatu. Silakan tulis. Silakan ditulis, nanti ditempel semua keyakinan kelas yang diinginkan. Sebentar ibu guru akan pilih yang mana yang sudah cocok, yang kita sepakati di kelas. Kalau ada yang sama ditulis berarti dicabut satu ya. Kalau ada juga kata-katanya yang kurang positif, ibu guru cabut ya. Oke, sekarang semua menulis keyakinan kelas dulu. Jadi di sini tadi kalian sudah menempelkan keyakinan kelas yang telah kalian buat secara sendiri-sendiri. Sekarang ibu guru akan melihat apakah ada keyakinan kelas yang sama atau tidak. Ya, saya cek satu-satu ya. Menghargai teman. Menghargai teman. Oh, sama ini ya. Kemudian menghargai guru. Oke, kita cabut satu ya. Menghargai pendapat teman. Ya, kita cabut karena sudah sama. Nih. Lalu yang kedua, menghargai ibu guru dan sopan santun. Oke, sepakat? Sepakat. Kita cabut karena jujur. Ini juga jujur. Oke, jujur saat ulangan. Baik, lalu memperhatikan ibu bapak guru saat menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Oke. Lalu ini juga jujur sama, kita cabut. Tepat waktu saat bel berbunyi. Sepakat? Sepakat. Oke. Jujur saat ulangan. Oke, sama dengan ini yang di atas ya. Ini juga sama. Sopan ketika berbicara. Yakin? Sudah? Sepakat? Sepakat. Menghargai ibu guru saat berbicara di depan. Mengganti baju olahraga saat jam tematik. Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi kesepakatan yang kita dapat yang pertama, menghargai pendapat teman, kemudian mengganti pakaian olahraga ketika pembelajaran lain, lalu jujur saat ulangan, menghargai guru. Kemudian menghargai waktu, ya, menghargai ibu guru dan sopan santun, jujur dalam menghargai teman. Sepakat? Sepakat. Sama ini menghargai. Oke, kita cabut ini ya. Lalu memperhatikan ibu bapak guru saat menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Oke, tepat waktu. Baik, kita pindahkan supaya rapi ya. Menghargai ibu guru saat berbicara. Ya, betul. Ini keyakinan kelas yang harus sama ini. Sopan ketika berbicara. Sopan ketika berbicara. Jadi inilah keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Bagaimana? Sepakat semuanya? Sepakat. Agar lebih resmi, kita undang ketua kelas kita untuk bertanda tangan sebagai tanda bahwa kelas 4 sudah membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Baik, silakan ketua kelas ambil spidol, baru tanda tangan sebentar. Di sini. Sebagai tanda bahwa kita sudah sepakat bersama telah dan akan
meyakini selama kita di kelas 4. Oke, tanda tangan paling bawah nak. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah sepakat ya? Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Adil dari SD 095 Jatiai dan saya masih kelas 4. Kami di kelas 4 sangat senang adanya keyakinan kelas karena kami bisa menjalankan aturan kelas melalui kesepakatan